Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia, NIM 220279, Prodi Manajemen kelas RA5, semester 4, dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM, CPM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM, CPM. Materi yang pertama itu status kepemimpinan organisasi. Status kepemimpinan dalam organisasi berarti peran dan posisi seseorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya tentang hakiki, status, atau sebutan, melainkan memiliki pengaruh dan menguasai untuk berubah. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatur konflik, memfasilitas proses organisasi, dan membuat keputusan yang efektif. Visi dan kompetisi pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi masa depan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk merumuskan visi yang jelas dan terarah, serta memiliki kemampuan inner sense untuk membuat keputusan dengan cepat dalam situasi yang serba gampang berubah. Visi organisasi adalah tanggung jawab pemimpin dan komponen sentral dari kepemimpinan yang hebat. Materi yang kedua itu pengkondisian budaya. Pengkondisian budaya dalam konteks manajemen lintas budaya berarti proses memahami dan menghargai perbedaan budaya yang terjadi dalam interaksi antar budaya. Hal ini sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari budaya berbeda. Pengkondisian budaya meliputi yang pertama itu pengkondisian budaya memahami dan menghargai perbedaan budaya yang terjadi dalam interaksi antar budaya. Yang kedua itu pemahaman budaya, memahami cara berpikir, bersikap, dan berkomunikasi yang terkait dengan budaya. Yang ketiga itu faktor penentu budaya, memahami faktor yang mempengaruhi budaya seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Yang keempat itu status kepemimpinan dan organisasi, memahami bagaimana status kepemimpinan dan organisasi mempengaruhi budaya dan interaksi antar budaya. Selanjutnya itu pengkondisian budaya sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi lintas budaya dan mengarungi kesalahpahaman yang dapat timbul dari perbedaan budaya. Materi yang ketiga itu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pikiran antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan pengirim dan penerima pesan di dalam suatu organisasi, baik dalam kelompok formal maupun informal. Proses ini mencakup berbagai jenis komunikasi seperti memo, kebijakan, pernyataan resmi, dan lainnya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi utama, seperti yang pertama itu ada informatif, membagikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua itu pengendalian regulatori, mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga itu persuasif, untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan anggota organisasi untuk melakukan suatu. Yang keempat itu integratif, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar anggota organisasi.
Dan untuk komunikasi organisasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, memperkuat hubungan antar anggota, dan memperlancar pelayanan keperawatan. Dalam organisasi, keperawatan komunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat hubungan antar anggota dan memperlancar pelayanan keperawatan. Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat berlangsung melalui berbagai cara, seperti komunikasi horizontal antar staf, komunikasi vertikal antar pemimpin dan karyawan, serta komunikasi antar pemimpin cabang atau departemen. Semua jenis komunikasi ini harus dilakukan dengan baik dan efektif, agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesuksesan. Materi keempat itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu pendekatan manajemen yang mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan bukanlah tentang hakiki atau sebutan atau juga status, melainkan hal tersebut memiliki pengaruh dan menguasai untuk berubah. Kepemimpinan adalah seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatur konflik, memfasilitasi proses organisasi, dan membuat keputusan yang efektif. Visi dan kompetisi pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi masa depan. Selanjutnya itu materi yang kelima, memahami budaya organisasi. Memahami budaya organisasi itu sangat penting dalam konteks manajemen perusahaan modern. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai norma, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianut dan dibagikan oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi mencerminkan identitas unik organisasi dan membentuk lingkungan di dalamnya. Berikut ada beberapa fungsi untuk dari budaya organisasi. Yang pertama itu memberikan identitas dan karakter unik. Budaya organisasi memberikan identitas dan karakter khusus yang memisahkan satu organisasi dari yang lain. Ini menciptakan rasa keanggotaan dan kebanggaan di antara anggota organisasi. Yang kedua itu mengarahkan perilaku anggota. Budaya organisasi memengaruhi perilaku anggota organisasi dengan menetapkan norma-norma, nilai-nilai, dan ekspektasi tertentu. Hal ini membantu dalam mengarahkan tindakan individu dan kelompok. Yang ketiga itu memfasilitasi integrasi dan koordinasi. Budaya organisasi dapat memfasilitasi integrasi dan koordinasi di antara anggota organisasi. Dengan adanya budaya yang bersama-sama dianut, anggota lebih mungkin bekerja secara sinergis dan saling mendukung. Yang keempat itu meningkatkan motivasi, kinerja, dan produktivitas. Budaya organisasi yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan produktivitas anggota. Yang kelima itu mengatur kebijakan dan tujuan. Budaya organisasi menciptakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Nilai dan norma-norma yang dianut dapat memandu proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang terakhir itu mengelola konflik. Budaya organisasi dapat memberikan kerangka kerja untuk mengelola konflik dan mencari solusi. Cara organisasi menangani konflik dan perbedaan pendapat mencerminkan budaya yang ada. Karakteristik budaya organisasi mencakup sejumlah elemen yang membentuk identitas dan pola perilaku di dalam suatu organisasi. Beberapa karakteristik umum dari budaya organisasi adalah yang pertama itu nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan norma-norma yang mengatur perilaku anggota. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika, sedangkan norma-norma menetapkan aturan perilaku yang diikuti. Yang kedua itu
konsistensi dengan tujuan dan misi organisasi. Budaya organisasi yang sukses memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut konsisten dengan tujuan dan misi organisasi. Dalam memahami budaya organisasi, penting untuk memahami definisi budaya, fungsinya, dan jenis-jenisnya budaya dan jenis-jenisnya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, keyakinan, harapan, sikap, dan perilaku yang berkembang dan diyakini oleh anggota. Materi yang terakhir itu pengantar komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Komitmen ini terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselaraan harapan antara anggota dengan organisasi. Komitmen organisasi sangat penting untuk kemajuan organisasi karena mendorong para anggotanya untuk memberikan kontribusi yang optimal kepada organisasinya. Ada pengertian komitmen organisasi dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen menggambarkan makna tanggung jawab. Komitmen sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang. Dalamnya komitmen, seseorang dapat mengukur besarnya konsistensi dan tanggung jawabnya, entah dalam kondisi yang mudah atau sulit, senang atau susah, maupun ringan atau berat. Selanjutnya itu ada indikator komitmen organisasi. Komitmen organisasi biasanya diukur dengan instrumen yang melalui pengujian. Beberapa ahli mencoba untuk menyusun instrumen yang dapat mengukur tingkat komitmen seseorang atau tim terhadap organisasinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan mengkonversikan data kualitatif ke data kuantitatif, sehingga didapatkan nilai yang terukur. Namun demikian, ada beberapa indikator universal yang dapat Anda gunakan. Indikator-indikator ini berupa penilaian kualitatif organisasi yang anggotanya memiliki komitmen yang tinggi, dapat ditunjukkan dengan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan organisasi, kemauan yang kuat untuk mengajukan organisasi, dan ingin mempertahankan anggotanya di organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Komitmen dalam organisasi tentu berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Perbedaan tersebut karena faktor-faktor penyebabnya. Kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Selanjutnya itu ada normatif komitmen normatif. Seseorang memiliki komitmen ini karena dibebani kewajiban untuk tetap berada di organisasi, karena adanya tekanan dari pihak lain. Karyawan yang tingkat komitmen normatifnya tinggi sangat memperhatikan apa kata lain tentang diri mereka. Ia tidak ingin mengecewakan atasannya dan takut jika rekan kerjanya berpikir buruk karena pengunduran dirinya. Selanjutnya itu ada bentuk komitmen organisasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy George 2008, membedakan komitmen organisasi ada 3 indikator. Yang pertama itu komponen afektif komitmen, perasa emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Yang kedua itu ada komponen normatif komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Yang terakhir ini komponen berkelanjutan, continuous commitment,
nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen dalam organisasi sangat diperlukan untuk kemajuan organisasi itu tersendiri. Komitmen terhadap organisasi mendorong para anggotanya untuk memberikan kontribusi yang optimal kepada organisasinya. Oleh karena organisasinya perlu menetapkan visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang jelas agar komitmen tersebut terbentuk. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.